Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk di materi terakhir PKN tema 3 ya, Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat Indonesia, kelas 5A SD Impres Baraya 1. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita mengawali dengan arti keberagaman ya. Jadi kita mengawali dengan arti keberagaman. Keberagaman itu merupakan keadaan atau kondisi dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah dan terdiri atas banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi contohnya itu Nusantara atau negara kita Indonesia. Jadi kita mendiami suatu tempat, satu wilayah itu namanya wilayah Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun terdiri dari banyak sekali perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya misalnya di bidang kebudayaan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, bahkan di bidang keagamaan. Itulah yang dimaksud dengan keberagaman. Oke, kita lanjut ya. Perbedaan dalam keberagaman tersebut seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Itu yang saya maksud tadi. Jadi keberagaman itu masuk diantaranya itu suku bangsa. Ada banyak suku bangsa setiap satu wilayah itu bukan cuma satu suku bangsa biasanya. Ya, bukan cuma satu suku, tapi terkadang satu wilayah atau satu provinsi saja biasanya itu terdiri dari beberapa suku. Seperti itu. Agama kalau di Indonesia itu tidak banyak, tapi semua diakui ya, semua diakui. Yang 5 agama itu semua diakui. Kemudian ras, keyakinan, sosial, budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Perbedaan dalam keberagaman memiliki nilai-nilai luhur di dalamnya. Keberagaman menciptakan suasana toleransi yang tinggi dalam menghadapi adanya perbedaan di masyarakat. Karena keberagaman ini itu dengan sendirinya menciptakan yang namanya suasana toleransi. Toleransi itu apa? Saling menghargai perbedaan. Misalnya, contoh ya, di sebelah rumah kita itu seorang yang berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan. Misalnya kita Islam, di sebelah rumah kita itu misalnya Kristen. Itu setiap hari Minggu mungkin dia bernyanyi meskipun misalnya suaranya besar, tapi kita harus toleransi antar umat beragama. Kita harus menghargai kepercayaannya mereka. Itu namanya toleransi. Toleransi itu tidak akan tercipta kalau tidak ada perbedaan. Karena kalau sama semua, buat apa? Kalau sama semua itu berarti bukan toleransi namanya. Toleransi itu tercipta karena adanya perbedaan, ya. Selain itu, keberagaman memunculkan tenggang rasa antar warga dalam kehidupan masyarakat. Tenggang rasa itu artinya kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya kalau orang lain sedang sakit atau sedang dirundung masalah, itu sebagai tetangga misalnya atau sebagai teman itu kita ikut merasakan, kita ikut bersedih dan kita ikut membantu agar dia bisa keluar dari masalahnya kalau misalnya dia punya masalah seperti itu, ya. Jadi tidak terlalu jauh sampai mengurusi urusan misalnya urusan pribadinya, tidak seperti itu, tapi dengan tenggang rasa misalnya kita bolehlah menanyai apa masalahnya, ada yang saya bisa bantu. Seperti itu namanya tenggang rasa. Oke, lanjut ya. Indonesia terbagi atas 34 provinsi dan memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Pada sebuah sensus yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010, ini sudah lama ya, ini sudah lama. Dinyatakan bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Coba lihat, 34 provinsi, 1.340 suku bangsa. Bayangkan, jadi satu provinsi itu, coba bayangkan berapa suku di dalamnya. Contohnya saja misalnya gini ya, di Sulawesi saja, di Sulawesi Selatan saja, itu sudah berapa suku? Contoh, di Sulawesi Selatan. Ada namanya suku Makassar, ada namanya suku Bugis, ada namanya suku apa lagi? Suku Kajang. Itu sudah 3 memang suku dalam satu provinsi ya, dalam satu provinsi. Jadi bagaimana dengan provinsi-provinsi lain? Makanya sukunya banyak ya. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi keragaman bahasa, rumah adat, upacara adat, dan kesenian daerah. Karena berbeda suku, otomatis setiap suku itu ataukah setiap daerah itu pasti memiliki bahasanya masing-masing, bahasa daerahnya, memiliki rumah adatnya masing-masing. Setiap provinsi itu memiliki rumah adat masing-masing, modelnya, namanya, kemudian upacara adatnya. Misalnya upacara kematian, upacara pernikahan itu biasanya setiap provinsi itu berbeda-beda, dan kesenian daerah apalagi. Setiap daerah itu punya lagu daerah masing-masing. Setiap daerah biasanya ada tariannya masing-masing seperti itu ya. Itu namanya adalah keberagaman. Kita lanjut. Yang pertama itu adalah keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa atau keragaman bahasa tercipta karena setiap daerah memiliki variasi bahasa sehari-hari tersendiri yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Nah, kenapa bahasa itu bisa beragam? Karena setiap daerah itu yang mendiami misalnya masyarakat yang sukunya sama, biasanya itu menggunakan bahasa daerah di situ sendiri yang diturunkan oleh nenek moyangnya, seperti itu. Diturunkan oleh nenek moyangnya, dia gunakan bahasa itu. Dan itu tercipta bahasa itu karena
itu terus yang digunakan setiap hari. Makanya mereka bisa lancar, sampai anak cucunya itu bisa lancar dan tidak bisa punah. Bahasa-bahasa tersebut biasanya sudah ada secara turun-temurun dan dapat dipengaruhi oleh adanya bermacam suku, faktor budaya, letak geografis, ilmu pengetahuan, dan sejarah, seperti itu. Ya, lanjut. Bahasa-bahasa tersebut biasanya sudah ada secara turun-temurun dan dapat dipengaruhi oleh ini yang tadi ya. Yang kedua itu adalah keragaman rumah adat. Tadi bahasa, sekarang rumah adat. Keragaman rumah terjadi sebagai akibat dari penyesuaian pada setiap kondisi daerah masyarakat tinggal. Rumah-rumah di daerah pegunungan tentu berbeda dengan masyarakat di pantai. Nah, ini yang dimaksud. Karena lokasinya atau tempatnya atau keadaan daerahnya itu akan mempengaruhi bentuk rumah yang mereka bangun. Seperti itu. Jadi akan mempengaruhi bentuk rumah yang mereka bangun. Jadi tentu saja rumah di gunung itu karena suhunya dingin, otomatis akan dibuat rumah yang sedemikian rupa untuk bisa menghangatkan orang di dalamnya. Beda dengan di pantai yang suhunya panas, cenderung banyak angin, biasanya dibuat itu tidak terlalu banyak dinding, tidak terlalu banyak tidak terlalu pengap seperti itu. Karena itulah yang mempengaruhi biasanya setiap daerah atau setiap provinsi itu rumah adatnya berbeda-beda. Tapi kita patut bersyukur ya, karena kita di Sulawesi Selatan itu ada satu rumah adat itu yang betul-betul terkenal dan unik itu, dan bahkan sampai dikenal sampai luar negeri, yang namanya Tongkodan, rumah adat orang Toraja atau Tanah Toraja. Itu adalah rumah adat yang unik yang perlu kita pertahankan dan perlu kita banggakan, seperti itu, ada di Toraja ya. Begitupun jenis rumah di daerah dekat hutan yang didesainnya untuk menghindari serangan hewan buas. Nah, itu yang dimaksud tadi, sama aja dengan yang di pantai itu lain juga, kemudian yang di gunung lain juga, kemudian di hutan lain juga. Itulah yang mempengaruhi kenapa rumah adat itu biasanya berbeda-beda dan dipengaruhi oleh letak atau bentuk wilayah atau keadaan wilayah sebuah daerah, seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga, ada namanya keragaman upacara adat. Pada banyak daerah di Indonesia terdapat upacara-upacara adat yang sampai hari ini masih dijalankan. Ada banyak ya. Bahkan banyak dari acara-acara adat tersebut menarik minat dari turis mancanegara untuk datang dan melihat. Contoh apa? Kita kembali lagi di Tanah Toraja. Di Tanah Toraja itu ada namanya upacara adat Rambu Sulo. Namanya Rambu Sulo itu, siapa yang pernah ke Toraja, mungkin ada juga orang Toraja. Itu upacara kematian. Upacara kematian, misalnya ada orang yang meninggal, itu bahkan itu diupacarakan sampai besar-besaran. Sampai potong kerbau sampai puluhan, itu yang namanya Rambu Sulo. Nah, itu bahkan sampai di luar negeri. Banyak turis yang masuk di Indonesia itu cuma untuk melihat dan meliput kegiatan atau upacara adat kematian dari Tanah Toraja itu, Rambu Sulo. Masih banyak lagi. Ada namanya upacara adat kematian juga di Bali, namanya Ngaben, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah, mohon dibenarkan kalau salah. Itu upacara pembakaran mayat ya, karena itu adalah corak agama Hindu ya, biasanya di India seperti itu ya, karena di India itu ada banyak agama Hindu dan rata-rata agama Hindu itu di Bali juga, karena ajaran agamanya seperti itu, kita harus hargai dan kita harus toleransi terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, lanjut, kesenian daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki kesenian masing-masing, seperti seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater. Kesenian tersebut secara turun-temurun dilestarikan di Indonesia. Pada saat pementasan kesenian, banyak turis-turis mancanegara yang tertarik serta melakukan kunjungan untuk melihat dan belajar. Jadi kalau kesenian itu jangan ditanya lagi kalau di Indonesia. Mulai dari seni tarinya itu setiap provinsi ada seni tarinya sendiri, ada nama tarinya sendiri, pakaian tarinya sendiri, gerakan tarinya sendiri. Bayangkan, seni musik, lagunya, alat musiknya, itu setiap daerah punya. Seni rupa, kemudian seni teater, kesenian tersebut secara turun-temurun dilestarikan di Indonesia. Jadi setiap daerah itu otomatis dia akan melestarikan keseniannya sendiri. Karena kenapa? Meskipun ada yang namanya akulturasi atau perbauran budaya dari luar negeri itu tetap budaya-budaya lama itu akan tetap dilestarikan, seperti itu. Itulah yang membuat kita berbeda tapi tetap satu jua. Nah, seperti itu. Itulah kekayaan kita yang perlu kita jaga. Jadi jangan jadikan perbedaan itu sebagai alat pemisah dan alat untuk membuat kita bercerai-berai, tidak boleh. Justru itu membuat kita kuat, membuat kita saling toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya ada namanya jenis keragaman agama. Agama adalah sistem kepercayaan terhadap adanya Tuhan dalam kehidupan. Negara Indonesia mengatur kebebasan beragama bagi rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar ya, 1945 sudah diatur dalam aturan. Sudah diatur dalam undang-undang maksudnya. Beberapa agama diakui dan disahkan oleh pemerintah Indonesia itu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 5 ya, 1, 2, 3, Kristen itu terbagi 2 lagi.
ada namanya Protestan, ada namanya Katolik. Jadi agama besarnya itu ada 5 yang diakui seperti itu. Itu meskipun kita berbeda agama, kita tetap saling menghargai dan saling toleransi satu sama lain. Karena jangan sampai perbedaan agama itu membuat kita saling mengejek satu sama lain, membuat kita berperang, bercerai-berai dan lain sebagainya. Justru perbedaan itu kita harus membuat perbedaan itu sebagai kekuatan untuk kita. Oke, lanjut. Jadi keragaman etnis. Indonesia memiliki keragaman etnis atau suku bangsa yang tinggal secara berdampingan. Etnis lebih didekatkan pada ciri-ciri unsur sosial kultural seperti agama, bahasa, asal suku, asal negara, dan tata cara hidup sehari-hari. Beberapa contoh etnis yang terdapat di Indonesia itu seperti suku Jawa. Jadi ingat ya, suku itu kata lainnya etnis ya. Jadi jangan bingung. Etnis itu sama dengan suku ya, seperti itu. Jadi suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Aceh, Minangkabau, suku Ambon, suku Asmat dan lainnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri ada namanya suku Makassar, ada namanya suku Bugis, ada namanya suku Kajang, ada namanya suku Mandar. Nah, itu kalau di Sulawesi seperti ada banyak. Makanya tadi jelaskan ada lebih 1000-an ya. Itu. Jadi mari kita jadikan perbedaan itu sebagai alat untuk mempersatukan kita semua demi terjaganya persatuan dan kesatuan masyarakat Republik Indonesia. Oke, seperti itu ya. Itu untuk materi terakhir PKN. Siap-siap saja minggu depan itu kita akan kalau tidak salah minggu depan itu kita akan UTS ya, PTS penilaian tengah semester. Jadwalnya itu nanti saya akan sampaikan insya Allah besok ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.